Pak Buya Yahya memberikan tanggapan tentang polemik nasab ini. Cuma susah kalau kita mau mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan dalam rangka mendidik pikiran manusia. Satu kali lagi saya katakan, mendidik pikiran manusia, para pengikutnya khususnya. Kenapa? Ini persoalan yang bisa dijangkau kebenaran dan ketidakbenarannya oleh akal. Lalu Buya Yahya memaksa para pengikutnya untuk jangan masuk terlibat di dalam persoalan ini, karena itu menjauhkan kalian dari cinta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Astagfirullahaladzim. Seperti begini ya, ulama di dalam mendidik pikiran manusia, pengikutnya. Mohon maaf banget. Ini persoalan akal. Jadi jangan memaksa persoalan yang akliyah diseret ke persoalan keimanan, diseret ke persoalan akidah, supaya orang ngeri bila kemudian masuk ke dalamnya. Jangan menipu. Jangan menipu, saudara. Ini persoalan akal, bukan persoalan keimanan, bukan persoalan akidah. Coba dengarkan dulu sama-sama nih. Ini kemudian ada hal lain lagi juga yang beliau sampaikan adalah menjauhkan kita dari baginda Nabi adalah dengan menjauhkan kita daripada dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mungkin orang menjadi gelisah, gundah berkenaan dengan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah orang tidak punya cinta dan rindu, tidak punya cinta, penghormatan kepada cucu baginda Nabi, bagaimana mungkin mereka akan sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Selalu ya, itu yang menjadikan argumen bagi semuanya para pembela Balawi. Jadi itu sudah tidak memberikan ruang sedikit pun untuk kemudian mengkoreksi bahwa mereka sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW. Tak ada ruang sedikit pun, padahal ruang itu sangat terbuka, celah itu sangat terbuka. Kenapa? Karena fakta-fakta, data-data itu tidak lengkap. Satu kali lagi saya katakan, data-data, fakta-fakta itu tidak lengkap, menutup seluruh potensi untuk siapapun aja menyampaikan, meneliti, mengkritik bahwa mereka sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW. Kalau data dan faktanya lengkap, tidak ada celah untuk orang masuk, gak mungkin orang memaksakan untuk masuk. Ini fakta dan datanya terbuka lebar, ya, celahnya terbuka lebar, maka wajar bila orang masuk. Dan ini bukan persoalan akidah, wajar. Jadi jangan kemudian kerdilkan masyarakat oleh para pemuka agama yang mestinya memberikan contoh, mengindahkan rasio akal. Kenapa takut ditinggalkan oleh Muhyiddin sehingga menutup kebenaran ini? Takut ditinggalkan oleh para pengikutnya sehingga memaksa masyarakat itu agar mati cara berpikirnya. Tak boleh dong seperti itu. Tak mungkin berkembang Islam ini bila terus seperti ini, apalagi negara. Ya, bila para pemuka agama tidak mendidik pikiran para pengikutnya dengan baik. Lanjut dulu nih. Ada upaya-upaya untuk meragukan hal yang demikian ini. Mungkin sudah mendengar di Indonesia. Mungkin selain dari pesan perlu kami pesankan dari pribadi kami, ketahuilah bahwasanya kita punya tugasnya menjaga keluarga kita, rumah kita, masyarakat kita untuk semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Isu-isu yang selama ini kita dengar, isu tentang meragukan nasab dzurriyyah Nabi SAW yang ada di Indonesia, Anda jangan masuk wilayah itu. Itu akan merusak hubungan hati Anda kepada sesama kaum muslimin. Sudahlah, Anda tidak usah ikut membahas masalah ini, tidak usah ikut-ikutan. Karena apa? Semuanya hasilnya adalah gara-gara ini menjadi renggang hati kaum muslimin. Ustadz dengan ustadz renggang, kiai dengan para habaib renggang. Apakah itu sebuah keindahan? Kalau memang sebuah kebaikan, tidak akan membuat kerenggangan. Jadi
Cukup Anda tidak usah membahas masalah ini. Tugas Anda adalah bagaimana Anda menjaga keluarga Anda. Ini tambahan dari kami. Rumah tangga Anda, anak-anak Anda, tidak perlu Anda ikut dalam wilayah caci maki olok-olokan. Anda akan rugi. Bentar. Kalau begitu analoginya, maka adanya FPI, maka adanya Rizik Syihab, maka adanya Bahar Smith yang membuat renggang sesama umat manusia beragama, bahkan menjauhkan masyarakat muslim dari pengikutnya. Itu bagaimana? Termasuk Buya Yahya, ketika dia ngomong kayak gitu, itu menjauhkan masyarakat dari ulama. Menjauhkan. Itu faktanya. Jadi beliau ngomong itu sedang membicarakan dirinya sendiri secara tidak langsung. Ya, apa yang beliau sampaikan itu kena kepada dirinya. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena yang Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani lakukan dengan ulama-ulama yang lain, itu sandarannya jelas, Pak. Maka wajar bila kemudian ada masyarakat yang mengikuti, yang mempercayai, para ilmuwan, akademisi, intelektual, banyak yang kemudian sepakat. Karena dasarnya jelas. Ada umat di belakangnya, ada masyarakat yang mempercayai. Berarti kan bagaimana tuh? Kan sama aja. Buya Yahya sedang menjauhkan masyarakat dari tanda kutip ulamanya. Kalau mau konsepnya demikian, apalagi kemarin ketika Rizik Syihab ngomong asah, perang, badik, golok, perang menghasilkan keindahan gak Buya Yahya? Jawab dong, itu teman antum. Kasih tahu. Hasilnya apa yang terjadi? Brutal para pengikutnya di Kerawang. 2 Banzar disikat, 1 mobil dihancurkan. Menghasilkan keindahan itu. Tegur dong. Ayo, Bahar Smith, Muhdor, termasuk siapa itu? Novel Al-Idrus. Tegur dong. Jadi jangan menganggap bahwa seolah pihak Ima dan yang lainnya semuanya ini tidak menghasilkan keindahan-keindahan. Ya memang mungkin tidak menghasilkan keindahan bagi sebagian orang. Tetapi kalau berbicara kebenaran, meskipun tidak indah, ya telan. Qulil haq walau kana murran. Kan itu, saudara. Jadi jangan bersembunyi di balik keindahan. Padahal sesungguhnya Anda pun sedang memperkeruh. Anda pun sedang kemudian mengacak-acak keindahan. Yang Anda bela itu juga selalu setiap ceramah tidak memberikan keindahan. Bahkan membuat pikiran gelisah, gundah gulana, marah, emosi. Itu fakta. Dan realitasnya udah terjadi, brutal hasilnya. Jadi janganlah dipakai argumen itu untuk supaya masyarakat tidak masuk, lalu kemudian menyimpulkan sesuai hasil racikan pikiran masyarakat. Kan Anda juga kan ketakutan bila masyarakat ikut masuk di dalam persoalan ini, bakal menerima tuh apa yang disampaikan oleh Kiai Imad. Kenapa? Karena rasional, dasarnya jelas. Kalau sudah menerima Kiai Imad, pikirannya, argumennya gimana? Berpotensi meninggalkan Anda ya. Berpotensi meninggalkan teman-teman Anda, dan Anda gak mau itu terjadi karena gak bisa membuat gelombang besar 212. Begitu maksudnya. Jangan mau nafik dong ya. Li'anna katimal ilmi mal'unun, dilaknat yang menyembunyikan ilmu. Jelas tuh. Jadi jangan mengajari kita tentang keindahan, karena setiap hari sesungguhnya kita terus berbicara tentang keindahan. Justru di kelompok kalian yang sering menghancurkan keindahan dengan narasinya, dengan kelakuannya, dan lain sebagainya. Begitu Buya ya. Teman-teman Anda Pak Buya yang selalu merusak keindahan itu.
Anda akan rugi dalam yang demikian. Ini adalah termasuk upaya-upaya menjauhkan kita daripada baginda Nabi Muhammad SAW dan termasuk ulama. Karena dari kalangan yang saat ini lagi dimusuhi oleh sebagian orang, mereka bukan saja disebut sebagai dzurriyyah Nabi, juga di antara mereka ulama-ulama Rasulullah. Ulama, kalau sudah kita dijauhkan dari mereka, kita jauh daripada ulama. Artinya yang beliau sampaikan tadi adalah kadang menjauhkan para ulama, menjauhkan dari dzurriyyah Nabi, yang kadang dzurriyyah Nabi adalah juga ulama. Apa yang terjadi pada umat nanti? Lihat permusuhan, hari ini terjadi permusuhan. Kami himbau kepada semuanya, wahai para perindu baginda Nabi, pecinta Nabi, pecinta dzurriyyah Nabi, Anda jangan masuk wilayah itu. Anda jangan ikut membahas masalah ini, mengotori hati kita. Guru-guru Anda sudah mengajari, guru-guru Anda di para kiai, para habaib mengajari kebaikan. Itu sudah selesai. Anda jangan ikut-ikut dengan gaya bermacam-macam yang itu merugikan umat Islam itu sendiri, menjauhkan kita dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kami lanjutkan apa yang beliau sampaikan. Astagfirullahaladzim. Betapa sadis ya menuduh kepada kita. Betapa sadis. Kita ini berupaya untuk menjauhkan umat Islam dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Marzuki Mustamar baru saja melantik. Beliau salah satu orang yang menjauhkan masyarakat dari Nabi Muhammad. Betapa tega kan? Jadi Anda sesungguhnya yang sedang memecah belah. Anda sesungguhnya yang sedang menipu masyarakat dengan statement-statement Anda. Seolah kemudian berlindung di balik keindahan, padahal sejatinya Anda sedang menyembunyikan kepalsuan. Silakan masyarakat bisa menilai. Bisa menilai masyarakat itu. Tidak haram membahas nasab karena bukan persoalan akidah. Tidak haram, saudara. Kita masuk di dalam ruang itu karena bukan persoalan yang mutlak pasti benar 100%. Enggak. Masih ada potensi salah. Produk manusia kan, selama masih produk manusia, selama itu berpotensi salah. Bukan produk Allah, bukan produk Nabi Muhammad. Jelas dong ya, begitu ya. Ayolah, jangan kayak gitulah para pemuka agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.